Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmat Tahir dengan NIM 232020 38612111086. Baik, saya presentasikan materi ke-7 yaitu kebijakan dividen dalam keuangan syariah yang bahas tentang pengertian dividen dalam perspektif syariah, makna kebijakan dividen, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, keputusan dividen, teori dalam dividen, dan teori preferensi investor. Pengertian dividen adalah pembagian laba dari perusahaan kepada pemegang saham. Apapun bentuknya, dividen adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh semua pemegang saham dan investor. Dividen dibagi menjadi 3, yaitu dividen tunai, dividen saham, dan dividen properti. Dividen tunai adalah laba yang dibagikan berupa uang tunai, sedangkan dividen saham adalah laba yang dibagikan berupa saham yang menyebabkan bertambahnya jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Yang ketiga itu dividen properti, dividen yang pemakaiannya jarang digunakan. Dividen dalam perspektif syariah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa perusahaan dibentuk oleh 2 orang atau lebih atau badan hukum. Orang-orang atau badan hukum ini melakukan syirka atau kerjasama dalam membentuk modal. Kerjasama dalam bentuk syirka amwal ini biasanya dikenal dengan syirka musammah. Syirka musammah dan syirka musyamma adalah penyertaan modal usaha yang dihitungkan dengan jumlah laba saham yang diperdagangkan di pasar modal, sehingga pemiliknya dapat berganti-ganti dan mudah dan cepat. Sehubungan dengan hal ini, Al-Mazhir menegaskan bahwa pertanggungjawaban pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Keuntungan dan kerugian yang diterima oleh pemegang saham harus sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki. Makna kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah rencana tindakan yang harus diikuti dalam membentuk kebijakan dalam membentuk keputusan dividen. Perusahaan akan tumbuh dan berkembang, kemudian pada waktunya akan memperoleh keuntungan atau laba. Laba ini terdiri dari laba ditahan dan laba yang dibagikan. Kebijakan dividen adalah suatu kebijakan yang dilakukan dengan pengeluaran biaya yang cukup besar dan mahal, karena perusahaan harus menyediakan dana dengan jumlah besar untuk keperluan pembiayaan dividen. Perusahaan umumnya melakukan pembayaran dividen yang stabil dan menolak untuk mengurangi pembiayaan dividen. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, diantaranya itu undang-undang. Undang-undang harus menetapkan bahwa dividen harus dibayar dari laba, baik laba ditahan berjalan maupun laba tahun lalu yang ada di pos laba ditahan di neraca. 2. Posisi likuiditas. Laba ditahan biasanya diinvestasikan dalam bentuk aktiva yang digunakan dalam menjalankan usaha. Laba ditahan bertahun-tahun lalu sudah diinvestasikan dalam bentuk aktiva dan tidak disimpan dalam bentuk kas. 3. Pembatasan dalam perjanjian utang. Perjanjian utang khususnya merupakan utang jangka panjang seringkali membatasi kemampuan perusahaan untuk membayar dividen tunai. Larangan dibuat untuk melindungi kependudukan pemberian pinjaman. Keempat, tingkat ekspansi aktiva. Semakin cepat suatu perusahaan berkembang, semakin besar kebutuhan untuk pembiayaan ekspansi aktiva. Bila kebutuhan dana di masa depan semakin besar, perusahaan akan cenderung untuk menahan laba daripada membayarnya. Tingkat laba dan stabilitas laba. Tingkat hasil pengembalian yang diharapkan akan menentukan pilihan yang relatif untuk membayar laba tersebut dalam bentuk dividen kepada pemegang saham atau penggunaan perusahaan.
6. Akses ke pasar modal. Suatu perusahaan yang besar dan telah berjalan baik, mempunyai catatan profitabilitas dan stabilitas yang mempunyai akses yang mudah ke pasar modal dan mempunyai bentuk lain dari pendanaan. 7. Pajak atas laba yang diakumulasikan secara salah. Untuk mencegah pemegang saham harus menggunakan perusahaan sebagai suatu perusahaan penyimpangan uang yang dapat digunakan untuk menghindari tarif penghasilan pribadi yang tinggi. Peraturan perpajakan perusahaan menentukan suatu pajak tambah khusus terhadap penghasilan yang diakumulasikan secara tidak benar. Keputusan kebijakan dividen. Alasan mendasar untuk keputusan dividen yang diambil bersama adalah ketidaksamaan informasi yang mempengaruhi tindakan-tindakan manajemen dengan dua cara, yaitu pertama, secara umum manajer tidak ingin menerbitkan saham biasa yang baru, yaitu A. Saham baru menerbitkan biaya penerbitan. B. Manajer lebih menyukai penggunaan laba ditahan sebagai sumber utama ekuitas baru. Kedua, itu perubahan dividen memberikan isyarat tentang keyakinan manajer dan juga perspektif perusahaan di masa depan. Jika pengangguran dividen umumnya mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap harga saham perusahaan, sehingga manajer menetapkan dividen tunai lebih rendah agar memperkecil kemungkinan dividen harus dikurangi di masa depan. Teori kebijakan dividen. Adapun teori kebijakan dividen dapat dijelaskan terbagi menjadi dua. Pertama itu kebijakan dividen tanpa pajak. Teori ini didasarkan pada asumsi yang pertama, perusahaan tidak mempunyai utang. Kedua, tidak ada pajak. Ketiga, arus kas operasional nol dan rencana investasi. Maka tingkat pengembalian suatu periode K untuk saham adalah sebagai berikut. Dituliskan rumusnya. Kedua, kebijakan dividen yang terkena pajak. Diperkirakan ada 3 jenis tarif pajak, yaitu tarif pajak proporsional, tarif pajak penghasilan pribadi dari obligasi, dividen, dan upah. Ketiga, pajak keuntungan modal. Teori preferensi investor. Ada teori-teori dasar yang dijadikan rujukan investor dalam memilih objek investasi dan menanamkan dananya, yaitu teori ketidakrelevan dividen. Sebagai contoh, jika suatu perusahaan tidak membayar dividen, seseorang pemegang saham yang ingin dividennya sebesar 5% akan mendapatkan ciptaannya sendiri dengan cara menjual 5% sahamnya. Sebaliknya, jika perusahaan membayar dividen lebih besar dari yang diinginkan investor akan menggunakan dan membeli lebih banyak saham perusahaan. Kedua, teori breed in the hand. Teori ini menyatakan bahwa nilai perusahaan akan dimaksimalkan dengan menentukan rasio pembagian dividen yang tinggi. Pendapatan teori ini menyatakan bahwa kas akan turun apabila rasio pembagian dividen dinaikkan karena para investor kurang yakin terhadap pemerintahan keuntungan modal yang akan dihasilkan dari laba yang ditahan dibandingkan dengan seandainya mereka menerima dividen. 3. Teori preferensi pajak. Ada 3 alasan yang berkaitan dengan pajak untuk berpegangan bahwa investor lebih menyukai pembagian dividen yang rendah daripada yang tinggi, yaitu yang pertama, pertumbuhan laba dianggap menghasilkan kenaikan harga saham. Kedua, pajak atas keuntungan tidak dibayar sampai saham terjual. Ketiga, jika selembar saham dimiliki seseorang sampai meninggal, maka sama sekali tidak ada pajak keuntungan modal yang terutang. Sebagai kesimpulan, secara umum perusahaan justru membagikan dividen secara tunai dalam bentuk saham. Pembagian dividen dalam bentuk saham merupakan salah satu bentuk variasi dari pembagian dividen secara keseluruhan. Pembagian dividen dalam bentuk saham atau yang lebih dikenal dengan nama dividen saham memiliki nilai plus sendiri, yaitu
seluruh para pemegang saham memiliki tambahan saham yang artinya kepemilikan mereka terhadap perusahaan juga akan bertambah. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.